Halo semua, selamat datang di video ini. Kami dari kelompok 1 pada hari ini akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang teori belajar. Maka dari itu, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita perkenalan dulu dengan anggota-anggota kelompok dari kelompok 1. Yang pertama ada Maria Yasinta Pida, yang kedua ada Melania Serina Nunung, dan yang ketiga Siprina Maxelarela. Nah, sekian perkenalan dari anggota-anggota kelompok 1, saatnya kita masuk ke dalam materi. Baik, terima kasih. Teori belajar. Sebelum kita lanjut, kita mengetahui dulu apa itu teori belajar. Jadi, teori belajar merupakan suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa, perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Lanjut, teori belajar menurut para ahli. Di sini ada beberapa para ahli yang mengemukakan teori belajar. Yang pertama, teori belajar menurut Jerome Bruner. Yang kedua, teori belajar menurut Thordinke. Yang ketiga, teori belajar menurut Brownell. Yang keempat, perkembangan kognitif Piaget menurut Jean Piaget. Yang kelima, teori belajar menurut Dienes atau Zoltan P. Dienes. Dan yang keenam, teori belajar menurut Van Hill. Berikutnya ada teori belajar konstruktivisme, lalu metode pengejaran John Dewey, lalu metode pemrosesan informasi. Berikutnya adalah teori belajar bermakna David Ausubel, lalu teori pembelajaran sosial Vygotsky, dan yang terakhir adalah teori belajar perilaku atau behavioristik. Lanjut, teori belajar menurut Jerome Bruner. Nah, Jerome Bruner mengatakan bahwa belajar matematika ialah belajar tentang konsep-konsep dan struktur-struktur matematika yang terdapat dalam materi yang dipelajari serta hubungan antara konsep-konsep dan struktur matematika itu. Dan Bruner juga menyarankan agar siswa hendaknya belajar melalui partisipasi secara aktif dengan konsep dan prinsip, agar mereka dianjurkan untuk memperoleh pengalaman dan melakukan eksperimen yang mengizinkan mereka untuk menemukan prinsip-prinsip itu sendiri. Berikutnya dalil-dalil dalam teori Bruner. Dalil yang pertama itu konstruksi atau penyusunan, yang kedua dalil notasi, yang ketiga dalil kekontrasan dan keanekaragaman, dan yang keempat dalil pengaitan. Lanjut, teori yang kedua, teori belajar menurut Thordinke. Law of Averages adalah sebutan untuk beberapa hukum belajar yang dikemukakan oleh Edward L. Thordinke. Menurut hukum ini, belajar akan lebih berhasil jika respon murid terhadap suatu stimulus segera diikuti dengan senang atau kepuasan. Maka, hal ini menimbulkan adanya pujian atau ganjaran lainnya yang diberikan guru kepada siswa. Aplikasi teori ini dalam pembelajaran itu yang pertama, menjelaskan suatu konsep. Contohnya sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari sehingga siswa atau siswi mudah memahami konsep tersebut. Yang kedua, metode pemberian tugas. Metode ini lebih dikenal dengan metode drill dan practice. Lebih cocok dengan penerapan metode tersebut, siswa akan lebih banyak mendapatkan stimulus sehingga respon yang diberikan juga akan lebih banyak. Yang ketiga, materi dan kurikulumnya disusun berjenjang mulai dari yang mudah hingga yang sulit sesuai dengan tingkat sekolah masing-masing. Dengan demikian, penguasaan materi yang lebih mudah menjadi lebih baik untuk dapat menguasai materi yang lebih sukar sesuai dengan tingkat sekolah masing-masing. Dengan demikian, penguasaan materi yang lebih mudah menjadi lebih baik untuk dapat menguasai materi yang lebih sukar. Lanjut, teori belajar yang ketiga
teori belajar menurut Brownell. Brownell mengemukakan bahwa belajar matematika harus merupakan belajar bermakna dan pengertian, di mana hakikat belajar merupakan suatu proses yang bermakna. Hal ini sejalan dengan teori belajar mengajar Gestalt yang muncul pada pertengahan tahun 1930, bahwa latihan hafal atau drill merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan pembelajaran matematika. Selanjutnya, teori belajar yang keempat, teori perkembangan kognitif Piaget. Perkembangan kognitif sebagian besar ditentukan oleh manipulasi dan interaksi aktif anak dengan lingkungan. Jadi, pengetahuan datang dari tindakan. Piaget yakin bahwa pengalaman fisik dan manipulasi lingkungan penting bagi terjadinya perubahan perkembangan. Maka, dalam proses pembelajaran ini dapat membantu memperjelas pemikiran yang pada akhirnya membuat pemikiran itu menjadi lebih bagus. Kita lanjut dengan 4 angka perkembangan kognitif. Yang pertama, sensori motor. Itu dari 0 sampai 2 tahun. Yang kedua, pra-operasional. Itu dari 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga, operasi konkret. Itu dari 7 sampai 11 tahun. Yang keempat, operasi formal. Itu 11 tahun dan sampai dewasa. Selanjutnya, implikasi model pembelajaran dari teori Piaget. Itu dapat kita lihat, antaranya memusatkan perhatian pada berpikir atau proses mental anak, tidak sekedar pada hasilnya, memperhatikan peranan pelik dan inisiatif anak sendiri, keterlibatan aktif dalam kegiatan pembelajaran, memaklumi akan adanya perbedaan individual dalam hal kemajuan perkembangan. Lanjut, yang kelima, teori belajar menurut Dienes. Jadi, dalam teori ini Dienes menyatakan bahwa konsep-konsep matematika akan dipahami dengan baik bila siswa dan siswi mempelajari 6 tahap berikut. Yang pertama, permainan bebas atau free play. Yang kedua, permainan yang disertai aturan atau games. Yang ketiga, permainan kesamaan atau sifat atau searching for communities. Yang keempat, representasi atau representation. Yang kelima, simbolisasi atau symbolism. Yang keenam, formalisasi atau formalism. Dan yang keenam, teori belajar menurut Van Hill. Van Hill merupakan teori belajar yang khusus membahas pembelajaran di bidang geometri, di mana teori ini diuraikan tahap-tahap perkembangan mental siswa dalam belajar geometri. Hal ini didasarkan pada hasil penelitiannya dalam pembelajaran geometri yang dituangkan dalam dan disertasinya. Berikutnya yaitu 5 tahap belajar menurut Van Hill. Yang pertama ada tahap pengenalan. Nah, dalam tahap ini, siswa mulai belajar mengenal suatu bentuk geometri secara keseluruhan, namun belum mampu mengetahui adanya sifat-sifat dari bentuk geometri yang dilihatnya itu. Misalnya, ketika diperlihatkan sebuah persegi panjang kepada siswa, ia belum mengetahui sifat-sifat atau keteraturan yang dimiliki oleh persegi panjang tersebut. Siswa belum menyadari bahwa persegi panjang mempunyai 2 panjang sisi yang saling sejajar dan sama panjang, serta saling tegak lurus, dan lain-lain. Yang kedua adalah tahap analisis. Nah, pada tahap ini, siswa sudah mulai mengenal sifat-sifat yang dimiliki oleh benda geometri yang diamati. Siswa juga sudah mampu menyebutkan keteraturan yang terdapat pada benda geometri tersebut. Misalnya, segitiga sama kaki memiliki tepat 2 sisi yang sama panjang. Dalam tahap ini, siswa belum mampu mengetahui hubungan yang terkait antara suatu benda geometri dengan benda geometri lainnya. Misalnya, siswa belum mampu mengetahui bahwa kubus adalah balok yang semua sisinya identik. Persegi panjang adalah jajar genjang yang sisi-sisinya saling tegak lurus, dan sebagainya.
Yang berikutnya ada tahap pengurutan. Pada tahap ini, siswa sudah mulai mampu melakukan penarikan kesimpulan yang dikenal dengan sebutan berpikir deduktif. Namun, kemampuan ini belum berkembang secara penuh. Siswa pada tahap ini sudah mampu mengurutkan. Misalnya, siswa sudah mampu mengenali bahwa belah ketupat adalah jazar genjang, persegi adalah belah ketupat, dan lain-lain. Pola berpikir siswa pada tahap ini belum mampu menerangkan mengapa diagonal suatu persegi panjang itu sama panjang, dan sebagainya. Berikutnya tahap deduksi. Dalam tahap ini, siswa sudah mampu menarik kesimpulan secara deduktif, yakni penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Demikian pula, siswa telah mengerti betapa pentingnya peranan unsur-unsur tidak terdefinisikan di samping unsur-unsur yang terdefinisikan. Selain itu, pada tahap ini, siswa juga sudah mulai mampu menggunakan aksioma atau postulat yang digunakan dalam pembuktian. Misalnya, postulat dalam pembuktian segitiga yang sama dan sebangun, seperti sisi-sisi atau sisi-sisi sudut sisi. Dapat dipahaminya, namun belum mengerti mengapa postulat tersebut benar dan mengapa dapat dijadikan sebagai postulat dalam pembuktian dua segitiga yang kongruen. Yang berikutnya adalah tahap akurasi. Dalam tahap ini, siswa sudah mulai menyadari betapa pentingnya ketetapan dari prinsip-prinsip dasar yang melandasi suatu pembuktian. Tahap akurasi merupakan tahap berpikir yang tinggi, rumit, dan kompleks. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika tidak semua siswa, sekalipun siswa SMA, bahkan mahasiswa, masih belum sampai pada tahap berpikir ini. Baik, saya lanjutkan yang ketujuh, teori belajar konstruktivisme. Teori-teori baru dalam psikologi pendidikan dikelompokkan dalam teori pembelajaran konstruktivis atau Constructivist Theories of Learning. Teori konstruktivis ini menyatakan bahwa siswa harus menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama, dan merevisinya apabila aturan itu tidak lagi sesuai. Di mana menurut teori konstruktivis ini, salah satu prinsip yang paling penting dalam psikologi pendidikan adalah bahwa guru tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada siswa, di mana siswa harus membangun sendiri pengetahuan yang dalam benaknya. Guru dapat memberikan kemudahan untuk proses ini dengan memberi kesempatan siswa untuk menemukan atau menerapkan ide-ide mereka sendiri dan mengajar siswa menjadi sadar dan secara sadar menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar. Kemudian yang ke-8, metode pengajaran John Dewey. Menurut John Dewey, metode reflektif di dalam memecahkan masalah yaitu suatu proses berpikir aktif, hati-hati, yang dilandasi proses berpikir ke arah kesimpulan yang definitif melalui 5 langkah. Di mana 5 langkah tersebut, yang pertama, mengenali masalah. Pada langkah pertama, siswa mengenali masalah. Masalah itu datang dari luar diri siswa itu sendiri. Yang kedua, menyelidiki dan menganalisis, di mana siswa akan menyelidiki dan menganalisis kesulitan dan menentukan masalah yang dihadapinya. Langkah yang ketiga, menghubungkan hasil analisis. Pada langkah ini, siswa menghubungkan uraian hasil analisisnya itu atau satu sama lain dan mengumpulkan berbagai kemungkinan guna memecahkan masalah. Dalam bertindak, siswa dipimpin oleh pengalamannya sendiri. Langkah yang keempat, membuat hipotesis. Pada langkah ini, siswa menimbang kemungkinan jawaban atau hipotesis dengan akibatnya masing-masing. Dan langkah yang kelima, lakukan uji coba untuk membuktikan hipotesis. Pada langkah ini, siswa mencoba mempraktikkan salah satu kemungkinan pemecahan yang dipandang terbaik. Hasilnya akan membuktikan betul tidaknya pemecahan masalah itu. Bila pemecahan masalah itu salah atau kurang tepat, maka akan dicoba kemungkinan yang lain sampai ditemukan pemecahan masalah yang tepat. Yang ke-9, teori pemrosesan informasi.
Teori ini menjelaskan pemrosesan, penyimpanan, dan pemanggilan kembali pengetahuan dari otak. Peristiwa mental diuraikan sebagai transformasi informasi dari input atau stimulus ke output atau respons. Pada teori ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pentingnya pengetahuan awal. Di sini sering seorang pembelajar mengalami kesulitan dalam memahami suatu pengetahuan tertentu, yang salah satu penyebabnya karena pengetahuan yang baru yang diterima tidak terjadi hubungan dengan pengetahuan sebelumnya, atau mungkin saja pengetahuan awal sebelumnya belum dimiliki. Jadi dalam hal ini maka pengetahuan awal menjadi syarat utama dan menjadi sangat penting bagi pembelajar untuk dimilikinya. Yang kedua, register penginderaan. Register penginderaan menerima sejumlah besar informasi dari kelima panca indera. Register penginderaan disimpan dalam waktu yang sangat singkat atau tidak lebih dari 2 detik. Bila tidak terjadi proses terhadap informasi yang disimpan dalam register penginderaan itu, maka dengan cepat informasi itu akan hilang. Keberadaan register penginderaan mempunyai 2 implikasi yang penting dalam pendidikan. Yang pertama, orang harus menaruh perhatian pada suatu informasi bila informasi itu harus diingat. Yang kedua, seseorang memerlukan waktu untuk membawa semua informasi yang dilihat dalam waktu singkat masuk ke dalam kesadaran. Yang ketiga, memori jangka pendek. Sistem penyimpanan jangka pendek dalam waktu yang terbatas dan dalam waktu yang tidak terbatas atau beberapa detik. Menurut Miller, seperti yang dikutip dalam nomor 1998 ayat 9, memori jangka pendek mempunyai kapasitas 5-9 bits informasi. Proses mempertahankan suatu butir informasi dalam memori jangka pendek dengan cara mengulang-ulang atau menghafal. Menghafal sangat penting dalam belajar karena semakin lama suatu butir tinggal dalam memori jangka pendek, semakin besar kesempatan butir itu akan ditransfer ke memori jangka panjang. Yang keempat, memori jangka panjang. Memori jangka panjang adalah tempat di mana pengetahuan disimpan secara permanen untuk dipanggil lagi kemudian apabila ingin digunakan. Jadi memori ini mempunyai kapasitas yang sangat besar untuk menyimpan sejumlah informasi. Memori jangka panjang merupakan bagian dari sistem memori di otak sebagai tempat penyimpanan informasi untuk periode waktu yang panjang. Di sini memori jangka panjang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, memori episodik atau memori yang menyimpan gambaran atau bayangan mental yang dilihat atau didengar dari pengalaman pribadi. Yang kedua, memori semantik atau menyimpan fakta dan pengetahuan umum. Yang ketiga, memori prosedural atau kemampuan untuk mengingat bagaimana melakukan sesuatu, khususnya tugas fisik. Yang ke-10, teori belajar bermakna David Ausubel. Inti dari teori Ausubel tentang belajar yaitu belajar bermakna. Belajar bermakna merupakan suatu proses dikaitkannya informasi baru pada konsep-konsep yang relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Faktor paling penting yang mempengaruhi belajar ialah apa yang telah diketahui siswa. Pernyataan inilah yang menjadi inti dari teori belajar Ausubel. Dengan demikian, agar terjadi belajar bermakna, konsep baru atau informasi baru harus dikaitkan dengan konsep yang sudah ada dalam struktur kognitif siswa. Berdasarkan teori Ausubel, dalam membantu siswa menanamkan pengetahuan baru dari suatu materi, sangat diperlukan konsep awal yang sudah dimiliki siswa yang berkaitan dengan konsep yang akan dipelajari. Sehingga apabila dikaitkan dengan model pembelajaran berdasarkan masalah, di mana siswa mampu mengerjakan permasalahan yang autentik
sangat memerlukan konsep awal yang sudah dimiliki siswa sebelumnya untuk suatu penyelesaian nyata dari permasalahan yang nyata. Lanjut yang ke-11, teori pembelajaran sosial Vygotsky. Vygotsky berpendapat seperti Piaget bahwa siswa membentuk pengetahuan sebagai hasil dari pikiran maupun kegiatan siswa sendiri melalui bahasa. Vygotsky berkeyakinan bahwa perkembangan tergantung baik pada faktor biologis menentukan fungsi-fungsi elementer memori, atensi, persepsi, dan stimulus respon. Faktor sosial sangat penting, artinya bagi perkembangan fungsi mental lebih tinggi untuk pengembangan konsep, penalaran logis, dan pengambilan keputusan. Yang ke-12, teori yang terakhir, yaitu teori belajar perilaku atau behavioristik. Teori belajar perilaku atau behavioristik adalah upaya membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan agar terjadi hubungan antara lingkungan dengan tingkah laku belajar. Oleh karena itu, teori belajar perilaku disebut juga teori belajar behavioristik. Dalam kenyataannya, tingkah laku berhubungan erat dengan kebiasaan meskipun keduanya memiliki perbedaan. Perbedaan antara kebiasaan dan tingkah laku yaitu perilaku berawal dari kebiasaan yang dimiliki oleh seseorang, di mana suatu kegiatan yang dianggap baik dan diakui bahkan dilakukan. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Di sini ada pun manfaat teori belajar. Manfaat teori belajar yang pertama yaitu sebagai landasan dalam penerapan materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian. Yang kedua, memberi dorongan kepada siswa agar menjadi manusia yang bebas, tidak terikat oleh pendapat orang lain, dan mengatur pribadinya sendiri secara bertanggung jawab tanpa mengurangi hak-hak orang lain atau melanggar aturan, norma, dan etika yang ada. Yang ketiga, dapat mengidentifikasikan keberhasilan aplikasi teori. Yang keempat, mengetahui berbagai macam perilaku atau ciri-ciri siswa dan menemukan cara-cara untuk menyikapinya. Yang kelima, mampu menciptakan suasana belajar yang aktif dan dinamis. Yang keenam, membantu menyalurkan dan mengoptimalkan potensi-potensi masing-masing siswa. Jadi, sekian saja materi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.